Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang cepat tersinggung. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Di dalam pergaulan, Pak Paul, bahkan juga di dalam rumah tangga ini, kadang-kadang kan kita itu ngomong ya seperti biasa, bersenda gurau, kadang-kadang cara kita bicara atau sikap kita. Ada sebagian orang itu yang tersinggung dengan kata-kata kita, tanpa kita sadari tentunya. Kita tidak bermaksud menyinggung dia, tetapi dia mengatakan dia tersinggung. Dia tidak langsung diberitahukan pada kita, ngomong sama orang lain gitu Pak Paul. Padahal yang lain tidak gitu. Sehingga kita itu bertanya-tanya loh, apa yang salah dengan ucapan saya atau dengan tindakan saya gitu. Kalau kita sadari kan kita bisa minta maaf gitu Pak Paul. Tapi kok ada beberapa orang itu yang memang rasanya cepat sekali tersinggung gitu Pak Paul. Baik dengan kata-kata maupun sikap kita. Saya kira benar Pak Gunawan, memang ada sebagian orang mudah sekali tersulut ya, mudah sekali merasa tersinggung. Dia mungkin ya enggak mengekspresikan kemarahan seperti apa enggak, tapi disimpan dalam hati dan dia rasanya tuh marah gitu ya, karena dia merasa ke orang sengaja menyinggungnya. Nah udah tentu sikap-sikap seperti ini akan mengganggu relasinya Pak Gunawan. Nggak bisa enggak, nanti orang tuh akan takut ya berhubungan dengan dia, dekat-dekat dengan dia, karena nggak ngerti kapan tuh dia akan marah, kapan dia akan tersinggung. Jadi akhirnya orang selalu berjaga-jaga dekat dengan dia dan kalau bisa menghindar dari dia. Nah, tapi masalahnya adalah, orang ini nih makin dijauhi orang, makin peka dan makin mudah tersinggung. Jadi seperti lingkaran begitu. Iya, kadang-kadang memang seringkali malahan itu kan tidak langsung dia ngomong bahwa dia tersinggung. Baru beberapa hari atau minggu kemudian kita itu mendapat laporan dari orang lain yang pada waktu itu juga sama-sama mendengar gitu Pak Pon. Iya. Dikatakan itu tersinggung loh dengan kata-kata mula. Itu kita serba repot. Iya. Mau minta maafnya itu kan sudah agak kadaluarsa gitu Pak Pon ya. Iya. Iya, dan kita nggak selalu mengerti apa tuh tentang perkataan kita yang menyinggung dia. Sebab kita mungkin ya ngecek dengan orang-orang yang bersama dengan kita dan mereka berkata, iya, nggak ada yang merasa apa-apa kok, hanya dia sendiri. Jadi inilah yang saya kira menjadi masalah sebagian orang. Itu sebab ya kita perlu mengangkat masalah ini dan mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi berkat buat orang yang mengalami masalah ketersinggungan. Iya, penyebabnya apa sih Pak Bang? Pada dasarnya reaksi mudah tersinggung muncul dari sebuah sikap hidup yang terlalu personal, terlalu pribadi. Maksudnya, kita ini meneropong segala sesuatu melalui lensa pribadi, sehingga segala sesuatu dianggap berkaitan dengan diri kita. Ibaratnya seperti lem penangkap lalat. Kita kan terus menangkap, ya, bukan saja kritikan, tetapi apapun yang menyentuh diri kita. Apapun yang terjadi atau yang dikatakan orang, kita tanggapi sebagai komentar atau bahkan celaan terhadap diri kita. Itu sebab kita cepat tersinggung dan akhirnya marah karena merasa diserang atau diperlakukan tidak selayaknya. Nah, ini kira-kira memang penyebab yang munculnya ya. Nah, kita juga mau melihat penyebab di dalamnya Pak Gunawan. Nah, biasanya sikap hidup yang terlalu personal ini berasal dari penghargaan diri yang minim. Kita merasa tidak berharga dan di bawah orang, sehingga cenderung melihat sesama seakan-akan berada di atas kita. Nah, cara pandang melihat sesama sebagai orang yang berada di atas kita membuat kita peka dan cepat menyimpulkan bahwa pada dasarnya orang tidak menghargai kita, tidak memperlakukan kita setara, tidak adil kepada kita, dan cenderung menghina serta menolak kita. Nah, jadi kira-kira inilah dasarnya sikap kenapa kok orang cepat tersinggung Pak Gunawan. Iya, mengenai penghargaan diri ini mungkin sangat terkait dengan latar belakang pendidikannya yang mungkin tidak terlalu tinggi,
atau kemampuan ekonominya, atau mungkin ada cacat di tubuhnya itu Pak Pol ya? Bisa, atau juga memang ya perlakuan yang diterimanya suatu kecil, dia dibanding-bandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan saudaranya, dan dianggap dia kok lebih nggak bisa, lebih nggak mampu. Nah, jadi semua itu memang bisa berperan di dalam pengembangan penghargaan diri yang kurang positif itu tuh. Nah, akhirnya tuh karena dia itu merasa dirinya kurang, dia merasa di bawah orang, dia menjadi peka sekali. Jadi tadi saya berikan perumpamaan seperti lem penangkap lalat. Jadi benar-benar tuh dirinya tuh penuh dengan lem gitu. Orang ngomong apapun nempelnya ke diri dia. Nah, orang lain kan bisa berkata, oh enggak lah dia hanya sedang guyonan, atau oh, enggak lah dia ngomong secara umum, enggak lah itu bukan saya. Dia nggak bisa Pak Gunawan. Jadi benar-benar penuh dengan lem sehingga apapun yang orang katakan tuh dianggapnya tuh ke dia tuh seolah-olah memang sengaja mau menyindirnya lah, menghinanya. Jadi akhirnya wailah dia juga sendiri capek dan dia sebetulnya hidupnya juga nggak bahagia. Nah, sebenarnya orang seperti ini masih bisa bergaul enggak Pak dengan orang banyak tentunya? Biasanya akhirnya tuh yang bisa bergaul dengan dia adalah orang yang bisa mengerti dia dah, yang menoleransi dia. Ya udahlah, udah ada, anggap aja lah, ya inilah dia, udahlah terima aja lah. Dan akhirnya mengalah orang-orang itu. Ya udahlah, minta maaf, sorry, tersinggung, nggak sengaja atau apa. Ya itulah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya supaya ya relasi bisa tetap berjalan. Nah, ini kalau dia kebetulan menikah, udah pasti ya pasangannya harus selalu bersedia mengalah Pak Gunawan. Udah deh minta maaf duluan, karena kalau enggak dia akan bisa terus menarik diri, dia bisa terus nggak mau ajak ngomong, karena dia merasa kok orang ini atau pasangannya kok menghina dia atau menolak dia. Tapi sebenarnya dia sendiri bisa menyadari nggak Pak bahwa dia itu adalah pribadi yang cepat sekali tersinggung? Kalau saja dia menyadari itu Pak Gunawan, sebetulnya langkah-langkah untuk bisa sembuh lebih cepat ya. Tapi kebanyakan orang yang cepat tersinggung sangat lambat menyadari bahwa dirinya itu yang memang mempunyai masalah. Dianya tuh yang seperti lem penangkap lalat yang begitu lengket sehingga apapun dikaitkan dengan diri dia. Nah, seringkali memang dia nggak menyadari dia bermasalah. Dia selalu tuh tujukan kesalahan itu pada orang lain. Ya, jadi cara mengatasinya gimana Pak? Ada beberapa yang bisa kita lihat atau coba kita pelajari ya. Yang pertama adalah kalau kita punya masalah ya dengan perasaan cepat tersinggung, nah kita harus mengubah paradigma atau cara kita melihat hidup ini. Sesungguhnya cara pandang yang mudah tersinggung adalah cara pandang yang berpusat pada diri sendiri alias egosentrik. Segalanya dinilai atau disoroti melalui lensa pribadi. Nah, jika kita ingin lepas dari belenggu ketersinggungan, kita harus mengubah cara pandang ini. Kita mesti berhenti hidup secara egosentrik dan mengingatkan diri bahwa hidup tidak berputar di sekitar kita. Singkat kata, hidup bukan tentang diri kita dan bahwa kita bukanlah pertunjukan di atas panggung yang tengah ditonton orang. Nah, memang buat orang yang cepat tersinggung mungkin ini sulit diterima. Kok saya dikatakan egosentrik? Mungkin saja dia bukan orang yang misalnya memanfaatkan orang, memanipulasi orang untuk kepentingannya. Bukan, memang bukan dalam kategori itu egosentriknya. Tapi dalam pengertian, semua dinilai, diukur lewat teropongnya. Hanya teropongnya yang digunakan. Dia nggak bisa tuh menggunakan teropong orang lain. Bahwa mungkin sekali orang nggak berniat begitu, mungkin sekali orang hanya ngomong begini. Enggak. Dia hanya lihatnya semua dari kacamatanya. Nah, dalam pengertian itulah saya menggunakan kata egosentrik. Nah, kalau kita mau lepas dari rasa cepat tersinggung, ya kita mesti mengubah paradigma ini. Benar-benar kita harus berkata, hidup ini nih bukan tentang diri saya. Saya bukanlah orang yang sedang ditonton, diperhatikan di atas panggung. Ya, enggak, orang itu banyak hal lain yang diperhatikan dan difokuskannya. Kita hanyalah salah satu di antaranya. Ya, tapi itu kan sulit sekali kalau dia tidak mau bergaul dengan orang lain gitu Pak Pol ya. Padahal ketika dia bergaul, dia tersinggung lagi gitu.
Betul, jadi akhirnya relasinya dia dengan orang cenderung agak dangkal Pak Gunawan. Tadi saya sudah singgung, kebanyakan orang tuh yang tetap mau dekat dengan dia karena misalnya ya orang melihat sebetulnya baik orangnya, ya orangnya kok mau menolong orang, kalau menolong juga nggak berhitungan. Nah, ada banyak hal-hal yang positif yang ada pada dirinya sehingga orang juga masih mau berkawan dengan dia. Tapi akhirnya ya orang tuh berkawannya selalu dalam batas tertentu dan selalu harus berhati-hati. Karena tahu kalau nggak hati-hati udah pasti menginjak kakinya dan dia akan tersinggung. Iya, langkah yang lain yang bisa diambil apa Pak untuk mengatasi masalah cepat tersinggung ini? Yang kedua adalah kalau kita punya masalah ini ya, kita mesti mengubah cara kita memandang penilaian orang. Biasanya kita cepat tersinggung karena menginterpretasi bahwa penilaian orang terhadap kita adalah buruk. Kita harus mengingat bahwa sesungguhnya sebelum orang yang menilai diri kita, kita sudah terlebih dahulu menilai diri kita sendiri. Dan penilaiannya adalah buruk. Singkat kata, rapor merah yang kita terima sebenarnya bukan dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Itu sebab kita tidak boleh dengan cepat menyimpulkan bahwa orang lain menilai kita buruk. Kitalah yang memberi nilai merah pada diri sendiri. Sebab benar-benar itu kenyataannya Pak Gunawan. Orang sebetulnya belum tentu loh menilai kita buruk atau apa. Belum tentu dan seringkali justru tidak. Orang hanya mungkin ngomong, guyon, gak pikir terlalu jauh. Nah, tapi kan kita yang langsung menafsirnya, orang tuh sedang menghina kita lah, memojokkan kita lah, sengaja menyindir kita. Nah, kenapa begitu? Karena kita memang yang sudah memberikan rapor merah kepada diri sendiri. Nah, jadi kita mesti mengubah cara kita memandang penilaian orang. Orang belum tentu menilai kita seburuk itu, tetapi kita lah yang lebih menilai diri kita seburuk itu. Ya, jadi selain memiliki masalah penilaian diri yang rendah, itu juga dia mudah berprasangka kepada orang lain gitu Pak Boleh. Tepat sekali Pak Gunawan, dan ini nih yang kadang-kadang membuat orang tuh jadinya kaget-kaget Pak Gunawan. Kok kamu bisa berpikir begitu? Saya nggak ada sama sekali pemikiran seperti itu. Tapi, nah kalau dia memang orangnya juga agak kepala batu, nggak mudah dengar orang, dia tetap akan berkata, enggak, pasti kamu tadi berniat berkata demikian, itulah pasti motif kamu atau apa. Nah, kalau dia bisa lebih fleksibel, dia bisa berkata, ya oke, kalau memang kamu nggak maksud begitu, ya udah saya terima. Nah, tapi kebanyakan memang ya udah berprasangka buruk seperti itu. Tapi, nah sekarang kita belajar bahwa yang berprasangka buruk, orang pertama yang berprasangka buruk adalah justru diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu disadari oleh orang yang cepat tersinggung. Jadi memang masalah penyelesaiannya sebenarnya ada pada dirinya sendiri gitu Pak Boleh. Betul sekali, sebab memang orang seringkali nggak berniat apa-apa. Iya, jadi langkah berikutnya yang bisa kita lakukan apa Pak Boleh? Ketiga ya, kita harus mengakui kelemahan diri kita dan menurunkan ego kita. Mungkin kita terkejut yang mendengar kata ego. Sebab selama ini kita beranggapan bahwa kita tidak sombong dan tidak punya masalah dengan ego. Sebaliknya kita beranggapan justru orang lainlah yang sombong dan mempunyai masalah dengan ego. Karena kan kita selalu berprasangka orang tuh yang merendahkan kita ya. Nah, pada kenyataannya kita mempunyai masalah dengan kesombongan dan ego. Ada. Itu sebab kita tidak rela terluka atau terhina sedikit pun. Nah, untuk menurunkan ego, kita harus berani mengakui bahwa memang kita mempunyai masalah dengan ketersinggungan. Nah, sebagai langkah konkretnya kita pun mesti berani untuk meminta maaf atas tindakan kita. Orang yang cepat tersinggung paling lambat meminta maaf Pak Gunawan. Karena dia beranggapan oranglah yang memang berniat buruklah kepada dia, oranglah yang harus sensitif, oranglah yang harus minta maaf. Sehingga dia sendiri itu seolah-olah akhirnya dibebaskan dari minta maaf. Dan karena orang-orang sekitarnya mau menjaga relasi, akhirnya mereka juga udahlah toleransi lah, ngertiin lah atau apalah. Nah, akhirnya memang makin memupuk sikap-sikap yang agak angkuh ini Pak Gunawan. Sehingga sukar sekali dia minta maaf.
Jadi ya kita harus mengakui kalau kita punya masalah dengan cepat tersinggung, ya kita punya kesombongan dan punya sedikit masalah dengan ego pula. Tapi sebenarnya kan itu masalah dari semua orang, Pak Pol. Hanya ada orang yang terlalu peka, ada orang yang ya normal-normal saja gitu Pak Pol. Betul Pak Gunawan. Jadi ya setiap manusia pasti ada lah ya. Ya kalau kita bilang itu kesombongan ya adalah kesombongan, tapi dalam batas yang wajar. Nggak ada orang yang memang senang dihina orang, direndahkan orang, nggak ada. Tapi masalahnya adalah di dalam diri orang yang cepat tersinggung nggak menyadari hal itu. Jadi selalu akhirnya tuh menuntut orang yang mengerti dia. Nah kalau kita mau berubah, kita sadar kita keliru menilai orang. Nah udah kita yang minta maaf. Kita yang berkata, sorry ya, kemarin sikap saya kok kurang pas, saya kok tersinggung, padahalnya saya tahu kok kamu gak ada niat begitu, jadi saya minta maaf ya. Nah kita jadi benar-benar tuh mewujudkan bahwa kita ini gak sombong. Dengan cara apa? Berinisiatif, minta maaf kalau kita bersikap kurang tepat ya, karena kita cepat tersinggung. Nah ini kalau dalam hubungan suami istri, salah satunya itu ada yang cepat tersinggung itu kan repot juga Pak. Repot Pak Gunawan, sebab akhirnya dia yang cepat tersinggung juga sering sakit hati. Itu juga kita harus akui. Karena dia juga tersiksa. Dia juga nggak mau begitu, tapi dikit-dikit dia cepat tersinggung, cepat-cepat sakit hati. Nah biasanya ya awal-awalnya pasangan akan mencoba mengerti dan mencoba dekat. Tapi lama-kelamaan ya namanya juga pasangan manusia biasa. Udahlah mencoba mengerti tapi menjauhkan diri. Nggak mau terlalu banyak ngomong juga. Dan akhirnya lebih banyak mendiamkan. Udahlah jangan terlalu ngomong-ngomong, tak ada masalah. Nah jadi hubungan nggak bisa enggak, akhirnya renggang Pak Gunawan. Ya juga mempengaruhi keluarga yang lain gitu Pak boleh. Betul, karena kalau misalnya pasangan mau ajak kita yang cepat tersinggung ini ya, kumpul dengan teman-temannya, kumpul dengan keluarganya, takut kalau nanti ya kita yang cepat tersinggung marah, merasa terhina, dan akhirnya pasangan kita yang jadi repot, dia harus di tengah-tengah terjepit di antara keluarganya dengan kita, begitu. Iya. Apakah masih ada lagi cara untuk mengatasinya, Pak? Yang keempat adalah, kalau kita punya masalah dengan cepat tersinggung, kita mesti mengecek persepsi kita sebelum sampai pada kesimpulan. Nah, caranya adalah, kita harus bertanya dan meminta pendapat orang lain. Ceritakan apa yang terjadi dan bertanyalah, apakah memang orang menghina kita secara sengaja? Besar kemungkinan kita akan mendapati bahwa orang lain tidak melihatnya sama seperti kita. Ya, jadi rendahkanlah diri untuk meminta pandangan orang lain dan tidak bertindak sesuai pandangan sendiri. Nah ini memang gak gampang Pak Gunawan. Karena apa? Orang yang cepat tersinggung cenderung tenggelam dalam pemikirannya sendiri. Kalau disuruh untuk ngecek, suruh untuk tanya pendapat, nggak mau. Karena udah begitu yakin dah, pasti orang memang menghina, pasti orang merendahkan. Memang saya orangnya begini nih, memang saya orang yang ditolak apa. Jadi udah terlalu kuat di pemikiran seperti itu, sehingga untuk mengecek dan membuka kemungkinan bahwa kita keliru. Nah kita nggak mau tuh. Karena kalau kita ngecek sama orang kan orang bisa berkata, enggak begitu kok. Nah kita nggak bersedia mengubah sudut pandang kita yang udah memang berakar ini dalam diri kita. Iya, karena biasanya kita tanya orang lain itu untuk mendukung pandangan kita gitu loh Pak Mas. Betul sekali. Jadi kalau pandangan orang kita udah duga akan berbeda dengan pandangan kita lebih enggan untuk bertanya. Ya itu justru hal itu yang menyulitkan kita itu mau tanya kepada siapa gitu Pak Mas. Ada orang yang mendukung gitu atau memang malah memanas-manasi kita. Mengatakan, iya memang itu nyinggung sekali, saya juga, tapi mestinya ya enggak, hanya orang ini untuk menarik perhatian atau apa, mencari keuntungan, lalu dia melakukan hal yang seperti itu, Pak. Nah dalam pernikahan Pak Gunawan, kalau pasangannya kebetulan ya, dan seringkali pasangannya itu tuh berpikiran objektif jernih ya. Nah pada awalnya, ya mungkin pasangannya ya akan mencoba mengerti dan berkata kepada kita yang cepat tersinggung, ya mungkin dia nggak niat begitu, tapi ya mungkin dia bercanda, ya udahlah maafin dah apa gimana. Tapi kalau ini terjadi lagi, akhirnya pasangan akan berkata kepada kita,
kamu ini perasaan kamu sendiri, kamu terlalu peka atau apa. Singkat kata, pasangan akhirnya nggak akan terlalu menanggapi. Nah, kita yang cepat tersinggung, karena tahu pasangan nggak akan menanggapi kita lagi, kita juga nggak mau cerita. Nah, kita diam-diam aja. Nah, berarti apa? Komunikasi dengan pasangan makin menjauh dan kita makin nggak mendapatkan masukan yang benar itu. Sayang sekali sebetulnya. Iya. Kalau kita mengharapkan masukan dari orang lain pun belum tentu itu cocok buat kita gitu Pak. Karena yang mengenal kita persis itu kan sebenarnya pasangan kita. Gitu. Betul, jadi waktu pasangan misalnya berkata kepada kita, kamu berpikir terlalu jauh, kamu menyimpulkannya terlalu cepat, kamu nggak ada bukti kok kamu berkata demikian. Nah, seyogianya lah kita dengarkan. Pasangan mungkin bukan menghibur kita, tapi mau meluruskan persepsi kita. Dan kalau kita terus-menerus begini, kita mesti memang melihat ke dalam dan berkata, rasanya yang salah bukan orang lain nih. Kok terus-menerus begini? Kok orang lain nggak seperti saya? Nah, disitulah ya kesempatan untuk kita menengok ke dalam dan berkata, ya kalau gitu saya yang memang harus berubah. Saya lah yang memang punya masalah ini. Sebenarnya sifat cepat tersinggung ini kan sifat kekanak-kanakan juga ya Pak Bol ya? Iya Pak Gunawan, karena sekali lagi tadi saya sudah singgung, memang sebuah sikap yang egosentrik. Melihat semua dari teropong sendiri, dari lensa mata sendiri. Nah itu kan memang yang kita katakan sifat kanak-kanak atau sifat kanak-kanakan. Makin dewasa kan kita makin dapat menempatkan diri pada posisi orang. Nah orang yang cepat tersinggung memang agak susah itu menempatkan diri di posisi orang. Iya, mungkin masih ada lagi Pak Bol caranya untuk mengatasi sifat cepat tersinggung ini? Yang kelima, tidak bisa tidak. Untuk pulih, kita harus sembuh dari penyakit penghargaan diri yang buruk. Jadi, carilah seorang konselor. Mintalah bantuannya untuk menolong kita dari masalah penghargaan diri yang buruk ini. Mungkin kita mesti berdamai bukan saja dengan orang lain yang bersumbangsi besar terhadap masalah kita, tapi juga dengan diri kita sendiri. Ya, pada akhirnya kita mesti menerima dan berdamai dengan diri sendiri sebab sesungguhnya kita tidak menerima dan tidak menyukai diri kita sendiri. Itu sebab kita memberi rapor merah. Nah, jadi ini akarnya dan akar inilah yang memang perlu dipulihkan. Sehingga kita nggak lagi cepat bereaksi terhadap komentar-komentar orang. Ya memang berdamai dengan diri sendiri ini kadang-kadang lebih sulit daripada berdamai dengan orang lain gitu Pak Bos. Betul Pak Gunawan. Jadi kita ini ya memang mungkin sekali ya ada alasannya lah kenapa kita sukar menerima diri kita. Mungkin perlakuan-perlakuan yang kita terima dulu ya terlalu buruk ya sehingga membuat kita terpuruk sekali. Ya saya mengerti itu semuanya. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa hidup di masa lampau terus-menerus. Kita harus bangkit dan keluar dari belenggu itu. Tapi sebenarnya perasaan cepat tersinggung ini bisa diatasi dengan kemauan yang keras dan dengan pertolongan Tuhan tentunya gitu. Bisa Pak Gunawan, dan terutama memang kuncinya adalah merendahkan diri untuk mendengar masukan, ya, untuk bertanya, untuk juga meminta maaf. Jadi kuncinya memang adalah merendahkan diri. Ya, jadi kesimpulannya dan kalau kita pandang dari persepsi firman Tuhan apa Pak? Kita harus kembali kepada Tuhan dalam pengertian kembali kepada penilaiannya atas diri kita dan kembali kepadanya untuk mendapatkan pemulihan. Nah, saya dasarkan pembahasan kesimpulan ini nih dari Mazmur 77. Mazmur 77 adalah Mazmur yang syarat dengan pertanyaan kepada Tuhan. Mengapakah Tuhan meninggalkan pemazmur di dalam kesusahannya? Ya, di dalam kesusahan ya kita sering merasa sendirian, ditinggal sesama dan juga Tuhan. Padahal Tuhan tidak meninggalkan kita dan belum tentu orang meninggalkan kita pula. Seperti inilah kita yang cepat tersinggung. Kita cepat menyimpulkan bahwa orang tidak menyukai kita dan Tuhan pun mungkin meninggalkan kita atau bersikap tidak peduli atau tidak adil kepada kita. Nah, namun kita bisa baca ya di Mazmur 77 ini,
Si pemazmur tidak berhenti pada pemikiran pribadinya. Di ayat ke-12 ia berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala." Pemazmur memilih untuk tidak tenggelam di dalam kolam perasaannya sendiri. Ia memilih untuk melihat perbuatan dan kasih Tuhan secara objektif. Sewaktu ia mengingat perbuatan Tuhan, sadarlah ia, ternyata Tuhan tidak seperti yang ia bayangkan. Nah, kita pun harus melihat Tuhan dan secara jernih. Pemulihan dimulai pada saat kita datang kepada Tuhan dan memandang hidup dengan lensa Tuhan. Ya, jadi sebenarnya orang yang cepat tersinggung ini bukan hanya cepat tersinggung terhadap sesama gitu Pak Paulus, terhadap Tuhan pun dia bisa cepat tersinggung gitu. Bisa Pak Gunawan, dengan kata lain dia juga mempunyai prasangka bahwa Tuhan itu nggak adil. Tuhan juga membedakan dia. Tuhan itu menomorduakan dia dan menomorsatukan orang lain. Nah, meskipun dia mungkin yang nggak bisa atau nggak berani mengekspresikan hal itu kepada Tuhan, tapi besar kemungkinan itu tersimpan dalam hatinya pula. Iya, jadi yang penting juga itu bagaimana mengingatkan dia atau menyadarkan dia bahwa sebenarnya dia itu orang yang cepat tersinggung gitu Pak Boleh. Betul. Nah, memang ini benar-benar perlu banyak doa ya, sehingga waktu kita ngomong ya dia bisa terima ya apa yang kita katakan. Ya, kalau dia dengar khotbah atau apa gitu enggak cepat tersinggung Pak Boleh. Nah, kalau dia nggak mengaitkan itu dengan diri dia, enggak. Tapi misalkan ya, dia kenal dengan si hamba Tuhan tersebut. Dan dia pernah ngomong-ngomong dengan si hamba Tuhan tersebut tentang masalahnya. Oh, besar kemungkinan dia akan berpikir si hamba Tuhan ini berkhotbah nih sengaja menunjukkannya kepada dia. Bisa, Pak Gunawan. Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang cepat tersinggung. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan